Oke, kita akan edit lagi. Sudah ada 3 video. Satu video sedang upload. Nah, ini mungkin menjadi video yang terakhir. Kita akan lakukan ya. Video yang terakhir ini, video selanjutnya itu adalah kita nyimpan data ya. Jadi nyimpan data ke dalam database, tapi database-nya yang kesimpannya cuma Rudy sama Ukris ya. Biarkan, ini biarkan. Kita akan koreksi. Setelah kita ya cek, di sini ada kekeliruan di coding dashboard saya. Jadi ini saya turunkan ya. Saya turunkan. Nah ini, jadi ketika ini ada keterangan yang ketika data disimpan, ini dia ambil nilainya dari form apa? Dari text box tenis, T nama. Nah, ini juga sama harusnya. Ini kita maksudnya T jurusan. Ini T kelas. Itu dari mana? Itu dari sini. T nama, T jurusan, T kelas. Saya haus nih. Sebentar. Pause enggak? Oh, bisa. Saya pause dulu ya. Sebentar. Oke, saya lanjut minum ya. Haus sekali. Terus ya tadi. Oke, jadi ini harusnya kita ganti ini, proses simpannya akan berhasil ya. Simpan, kita akan cek saja langsung. Kasih nomor NIS lagi 2021 misalkan. 123 namanya Joko Lelo ya, ada apa? Lelo. Jurusannya ini kemudian ini ya kelasnya saya simpan. Sukses. Nah, masuk ya kan? Nah, jadi simpan sudah selesai. Sekarang kita tinggal edit nih. Nah, edit ini jadi kebetulan ini ada yang kosong di Rudy dan Ukris. Nanti kita akan delete, akan edit. Mungkin yang Ukris kita delete. Nah, ini sementara kan belum ada. Kita masuk ke codingan lagi. Jangan bosen-bosennya atau jangan mual ya. Oke, ini kita akan masukkan ke codingan lagi ya. Kita akan masuk ke setting yang ini pengujian. Jadi ini ada ini ya codingan yang PHP. Ini kan ada kurung kurawal terakhir nih. Kita tuliskan aja di bawahnya lagi. Ya, ya. Jadi biar nggak nyatu sama di atas. Jadi ini sendiri. Dan kita akan melakukan pengujian jika pengujian tombol edit atau hapus itu ini edit apain lagi if set konsepnya sama nih sama kan if set kan sama nuliskan lagi di sini satu mau di copy paste boleh tinggal diedit boleh tapi saya nulis langsung aja I set ini kasih kurung buka nanti muncul sendiri kemudian saya masukkan sebuah variabel get nah, kita ingin dapat seperti biasa saya membolehkan sebuah variabel sebuah nama bukan variabel ya jika nanti dipencet itu nanti akan masuk ke sessionnya hal misalnya gitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya seperti ini nah ini
Jadi kalau session baru dinamakan user web. Kalau ini dapat baru saya kasih namanya hal. Sekarang kita kasih kurung kurawal buka. Kita akan kerjakan di dalam ketika tombol ini. Yang pertama, kondisi yang pertama kita kasih keterangan ini. Kita pengujian jika edit data. Ini saya biar ada jedanya. Ya. Ngapain? Ini main logika lagi, pakai kondisi lagi. If pakainya get ya. Jadi yang di atas hal itu sama dengan edit. Ya. Kalau sama dengan edit, maka hasilnya if-nya di situ. Saya biasa itu kalau if kurung kurawal di sini. Nah, ngapain? Jadi yang dilakukan adalah tampilkan data yang akan diedit ya. Jadi maksudnya ketika kita nanti klik edit, misalkan ini Rudy, ini ada Ukris, ketika klik edit nanti nama Rudy langsung nempel di sini. Terus nama nomor induknya Rudy juga nempel di sini. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan yang salah yang mana. Itu konsepnya ya. Jadi konsepnya begitu. Tinggal sekarang kita akan coba memasukkan, tampilkan data yang akan diedit. Cara menampilkannya kita pakai variabel tampil ini. Tampil seperti biasa untuk menampilkan seperti kita menampilkan database ya. MySQLi query seperti ini. Kemudian koneksinya jangan lupa kita panggil terus ya. Kemudian kasih petik petik 2 ini. Kita select form. Nah, jadi kita select bintang, select semuanya dari tabel, namanya tabel kita adalah tabel siswa, yang mana ID-nya ya, ID-nya itu didapatkan dari ini, get ID. Jadi ini tinggal saya get ya. Begini. Kita cross check dulu. Jadi select from siswa where ID ya, ini where ID sudah. Jadi supaya tampil di situ. Nah, tampilnya ini data sintaknya query MySQL-nya sudah ditampung, ditampil. Sekarang tampilnya kita eksekusi. Kita tambah lagi sebuah data. Ya. Data ini sudah pernah kita pakai sebelumnya, jadi muncul, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Karena tidak ngisi dari sebelumnya, langsung bersih di sini. Kita tulis MySQLi fetch array ya. Sama seperti kalau menampilkan database ya, kita juga menggunakan MySQLi fetch array. Ini kita tinggal panggil variabel yang baru aja kita deklarasikan, yaitu tampil. Nah, kemudian kita kasih kondisi jika ada datanya. Nah, ngapain? Kita kasih kurung kurawal. Ya. Ini kasih keterangan aja biar kamu enggak bingung ya di sini ya. Jika data ditemukan
maka data ditampung dalam variabel. Gitu aja, tampung itu ya. Tampung di kotak yang tersedia. Nah, ini ngapain? Yang pertama, dolar ini Venice. Dolar Venice. Kenapa kok Venice? Nah, oke, ini satu dulu nanti saya jelaskan. Ini kita masuk data itu yang ini ya, yang barusan kita ambil datanya, tapi diisi khusus yang Venice isinya adalah uang. Oke. Jadi Venice ini ya, Venice ini diisi, ini juga Venice ini juga kita pakai di sini yang ini. Nah, ini value-nya ini. Nah, ini Venice, V nama, V jurusan ya. Jadi supaya bisa menampilkan dan mengirimkan juga. Ini. Kalau yang ini konsepnya Venice-nya diisi data dari tenis, baru nanti ditampilkan. Ini tampilkannya di sini juga di Venice tadi. Nah, ini tampilkannya di sini. Venice di sini ya. Venice. Nanti dimasukkan di sini. Ininya begitu. Kita lanjutkan nulisnya dulu ya. Ini tinggal kau copy paste aja sih. Ini sudah, tinggal nama, tinggal jurusan, tinggal kelas. Tinggal kita sesuaikan. Nama, ini jadi nama, kemudian ini jurusan. Nah, ini jurusan. Ini jadi kelas. Nah, seperti ini. kelas. Sudah kerutuk. Nah, ini sudah kerutuk. Selanjutnya else if. Kenapa else if? Karena nanti masih ada kondisi lagi. Kalau else itu kondisinya setelah if tadi cuma satu. Ini nanti ada kondisi lagi. If, saya kasih kondisi lagi. Jika kenapa saya tuliskan dulu aja ya. Kenapa saya menggunakan ini else if? Jadi ini ada keterangan saya ingin persiapan hapus data, nanti ada kondisi ini. Else if ya, kita masukkan variabelnya seperti biasa. Ini hal ya, sama dengan hapus, maka ngapain ya, yang akan kita kerjakan. Tinggal hapusnya ini ya kan, kita deklarasikan di sini. Tinggal masukkan ya, ini else juga bisa sih, satu tok juga bisa, pakai ini pun juga bisa, bebas ya. Jadi else if itu mau satu atau dua bisa, tapi kalau kamu nanti lebih dari dua ya pakainya else if lebih aman. Tapi kalau pakai else if kondisinya cuma satu ya enggak apa-apa sih, yang menjadi ya nanti kita tinggal, nanti saya butuhnya kondisinya satu apa dua, kita nanti MySQLi apa namanya, query ini muncul ya, jadi harus ditulis manual.
Seperti biasa, kita panggil yang bau rekso, itu koneksi, panggil. Kemudian database itu sintaknya di MySQL itu adalah ini. Delete from, delete dari tabel siswa, yang mana jadi besar kecil sama aja ya, ID siswa itu sama dengan ID sama dengan ID get-nya. Jadi ini saya kasih posting ID. Nah, itu codingnya. Terus nanti di dalamnya ini adalah hapus lagi. Jika hapus nah begini, maka ngapain? Seperti biasa, echo. Oh enggak, kita copy ya, echo-nya ini copy saja. Echo, kasih keterangannya apa? Hapus data sukses. Hapus data. Hapus data sukses. Nah, ini ya. Ininya sama. Komanya jangan lupa. Kita cek. Sepertinya sudah sih. Ya, saya cek dulu. Ini kondisinya tidak ada S lain, ini S-nya dihapus pun tidak apa-apa ya. Oke, kita kasih dulu. Ini error apa enggak? Ada error nanti kita hapus. Ya, harusnya sih nggak error. Ini kita lihat. Oke, coba kita edit Rudy. Klik edit. Sudah diklik tapi nggak muncul ya. Edit. Nggak muncul Rudy-nya. Oke, ini masih kendala. Delete-nya Ukris, delete. Delete. Belum delete ya. Jadi ini delete. Ya, berarti tombolnya ini. Sorry. Tombolnya kita cek. Tombolnya itu ada jenis. Ini ya. Jadi ini jenis kelamin. Ini diganti ya, judulnya bukan jenis kelamin. Aksi. Ini saya itu ganti, kita ganti dulu. Aksi itu mana? Dashboard. Nah ini. Jadi lah. Ini kita ganti. Ya. Kita ganti jadi aksi. Terus kita cek ini tombolnya ini. Nah, tombol edit dan delete-nya ini belum kita kasih variabel ya. Jadi harus kita variabel sama kayak kita nambah data. Nambah data itu klik tambah. Ini. Ya agak beda sih. Langsung aja ya data sisi. Jadi di sini kita perlu modifikasi ya, Dek. Kita modifikasi, arahnya ini masih bintang, harus kita sesuaikan. Ini yang sebelah-sebelahnya tidak perlu kita ganti-ganti, nggak apa-apa. Jadi cukup yang di sininya aja, hurufnya. Ya. Jadi yang perlu kita ganti cuma ini ya. Kita tuliskan di sini ketika kita klik edit, nanti itu kita mau arahkan ke dashboard.php.
Jadi ketika kita klik, langsung ditembakkan ke dashboard PHP. Dashboard PHP. Gini. Ya. Saya kasih PHP, kasih tanda tanya itu. Nah, ini hal itu namanya tadi ya, karena kita mendeklarasikan jadi ya. Hal sama dengan edit. Hal itu sama dengan edit. Jadi hal ya itu nilainya edit. Nanti ada di atas kan ada kondisinya. Jika hal sama edit nanti bisa jadi apa? Ya. Hal edit dan ini ada kondisi lagi dan ID sama dengan ya. ID sama dengan ini saya buka sebuah PHP sama dengannya ini adalah dari ID siswa. Tinggal saya klik ID. Jangan lupa ini kita buka PHP-nya di sini. Nih, juga harus kita bertanggung jawab untuk nutup. Ini itu ya. Dashboard diarahkan langsung ke dashboard dengan premis ya. Istilahnya ini dengan kondisi hal sama dengan edit. Ini kan tadi di sini kan ada. Jika hal, nah ini jika hal sama dengan edit ya kan. Nah, jadi halnya ini sudah kita deklarasikan. Jika hal sama dengan edit dan itu kondisinya ID-nya sama dengan ID. Jadi ada dua kondisi yang kita cek. Kita coba dulu editnya ya. Wah, saya refresh. Rudy kayak edit. Nah, ada error. MySQL is very 59 bro. 59. Where ID get ID. Errornya apa tadi? Aspek parameter 1 bool given. Bool given. Kita cek ya. 59 itu biasanya kalau errornya di 59 bisa jadi errornya ada di. Jadi kita perlu cross check ya untuk yang edit. Jadi ketika halaman sama dengan edit ini kita cross check dari atas. Hal ini get hal sama dengan edit. Oke, kasih kurung buka, tampilkan tampilnya kita cek satu-satu. Tampil sama dengan MySQL query koneksi, kemudian select from tabel siswa where ID siswa. Ini ya sama dengan mana? Nih ya kan, jadi where ID ini harusnya where ID sama dengan 59 ya. Jadi kalau 59 error biasanya yang di atasnya ada sesuatu. Semoga betul. Saya simpan, saya klik refresh. Oh malah error HP. Oh sorry, ini saya ini aja. Admin. Oke, kita mau edit si Rudy, klik edit Rudy. Ya masih ada error, tidak terdefinisi. Line 63, 64, 64, 65, 66, 63. 63, 64. Oh ini kelasnya tidak terdefinisi. Sebenarnya sih kok
nggak terdefinisi sih, mungkin ada. Bentar ya. Ini tadi sudah kita kasih sama dengan koreksi satu-satu. Data sama ini MySQL Fast Array, masukkan ke dalam tampil. Oke, sudah. Kemudian if data ya, jika datanya sama, ini kurung buka, maka data akan ditampung ke variabel ini finish. Ini data. Oh ya, jadi ini diisinya bukan dari yang tenis ya, jadi nanti diisi nomor nisnya yang di ini yang di sini nis nih, nama ini adalah nis, namanya besar, jurusan yang ini adalah kelas, harusnya ya hurufnya saya simpan ya, kita coba refresh. Nah, bisa. Jadi ini rudinya muncul, tinggal rudinya saya kasih jurusan, saya kasih kelas, saya simpan. Harusnya nanti rudi di sini jurusannya muncul. Sukses, edit sukses bro. Nah, ya rudinya sukses, berhasil ya. Oke, sekarang delete-nya, diklik ini belum berefek. Belum berefek karena ya delete-nya belum kita setting. Jadi delete-nya harus kita setting juga. Cara nyetingnya kita masuk ke link href-nya. Nah ini crash ya. Sama seperti yang di atas. Jadi diarahkan ke dashboard. Dikasih kondisinya juga sama. Jadi copy aja. Don't worry. Copy. Lebih happy ya kan. Nah ini sudah saya copy. Tinggal saya ganti isinya. Dashboard.php ini kita butuhkan. Nah ini halaman sama dengan bukan edit, tapi namanya hapus. Kenapa diganti hapus? Karena ada kondisi yang sudah saya tuliskan tadi. Nih, jika halaman sama dengan hapus, bisa dihapus. Nah ini masih ada if-nya. If-nya biarin dulu, nanti kita hapus. Simpan nih. Ini saya refresh. Ya, saya pilih yang ini. Sukris, saya error dan 72. Ya ini error-error kayak gini saya suka. Kita mulai dari awal. Admin. Krisnya ada ya ini ya. Ini saya line 72. Uncount error. Tidak bisa mendefinisikan MySQL query di 72. Nah ini kok adalah pas nih kayaknya 72 itu di sini. Kita cross check ya. Itu harus kita cross check pelan-pelan. Jadi mulai dari persiapannya hapus data. Jadi ini else if post else if, kemudian saya urutkan aja ya. Else if dia
mengambil data dari halaman, nanti sama dengan hapus. Kondisinya hal sama dengan hapus, maka harus dihapus, harus di variabel hapus. Sintaknya nah tadi empty, sekarang kita mysql. Harusnya sih bisa. Kita refresh ya. Hapus data sukses, bro. Ya, hilang. Berarti sudah selesai. Kita coba hapus yang ini. Sekarang ini tadi saya hapus sukses. Nah, sukses. Sudah. Berarti selesai sudah. Uploadan saya sudah selesai belum? Oh, sudah. Videonya yang keempat sudah. Oke. Jadi ini sudah sukses. Codingnya sudah sukses. Semuanya komplit. Oh, sama tadi ya. Kita nyoba ini. Ini kalau LC-nya if-nya dihilangin gimana? Ya, harusnya sih bisa. Saya simpan. Saya refresh. 72. Coba. Oh, mungkin karena kondisinya ada kondisi kunci lagi. Kalau S itu ya wes sidik tok. Kalau S itu gini, mungkin gini ya. Ini else ada kurungnya, tutup. Nah ini. Nah, yes ya. Mungkin karena dalamnya ada if lagi. Ya, kita isi aja. Ya. Teorinya nanti kita pelajari lagi. Mungkin saya yang lupa ya kan. Aturannya. Oke, saya jadi seperti itu. Video kita terakhir sudah selesai. Jadi sudah tuntas. Tinggal mengupload. Akan delete ini. Saya stop sampai bertemu di kelas.